Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novi Susanti, absen 23 dari kelas 12 MIPA 1 bersama Pramita Ismanani dengan nomor absen 25 dari kelas 12 MIPA 1. Akan membawakan materi perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Dimulai saja. B. Perkembangan ekonomi pada demokrasi terpimpin. Sesaat setelah diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya era ordering ekonomi, yaitu di mana alat-alat produksi dan distribusi harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau setidaknya di bawah pengawasan negara. Peraturan ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana sikap dan kemandirian ekonomi menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi, dengan kepemilikan aset oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya dianggap sebagai masalah strategis nasional. Beberapa langkah yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan ekonomi dari peninggalan masa demokrasi liberal sebelumnya, antara lain dengan membentuk Depernas yang melakukan sandring mata uang kertas yang nominalnya Rp500 dan Rp1.000, yang masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depernas di bawah Kabinet Karya yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota 80 orang ini bertugas menyusun overall planning yang meliputi ekonomi, cultural, dan mental. Pola pembangunan semesta berencana merupakan salah satu program kerja Depernas nih, yang berupa program pembangunan nasional dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan juga waktu pelaksanaannya. Pola pembangunan ini terdiri atas blueprint tripola yang meliputi pola proyek pembangunan, penjelasan pembangunan, dan juga pembiayaan pembangunan. Pola pembangunan tahap pertama ini dibuat tahun 1961 hingga 1969 yang disingkat dengan PENAS BD, yang kemudian disetujui oleh MPRS melalui TAP MPRS nomor 1 garing MPRS garing 1960 tanggal 2 Juli 1960 dan pelaksanaannya diresmikan pada tanggal 1 Januari 1961 oleh Presiden Soekarno. Depernas ini tahun 1963 diganti dengan Bappenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno yang tugasnya menyusun rancangan pembangunan jangka pendek dan juga jangka panjang, baik skala nasional maupun daerah nih, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, juga menilai mandaritas untuk MPRS. Kebijakan sendiri yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 6 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6/1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1.000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1960. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus DI Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Insinyur Juanda dan hasilnya dikenal dengan sebutan konsep Juanda. Namun, konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis yaitu Amerika Serikat dan Yugoslavia. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota MPPR, pimpinan DPR, dan DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut sebagai Deklarasi Ekonomi atau DEKON, sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Tahapan strategi ekonomi terpimpin dalam DEKON. Tahap pertama, menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahap kedua, ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta menasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi.
Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomi, seperti Monas, Pertokoan Sarinah, dan Kompleks Olahraga Senayan. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit atau kredit impor jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 atau 2 tahun. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap berada pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi, karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat partisi politik atau mercusuar, dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Dampak dari kebijakan tersebut, ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 atau uang lama diganti dengan Rp1 atau uang baru. Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi tuntutan rakyat atau Tritura. Terima kasih.